dalam seminggu itu kita bisa 3 sekolah sekaligus menumpang di dalam satu server. Oke, kita akan jalankan ya teman-teman. Kita mau pilih dulu yang mana yang kita mau jalankan ya. Yang mana yang mau kita jalankan? Mau SMP 1 dulu atau SMP 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman proktor dimanapun Anda berada. Saya akan beri tutorial untuk sekolah Bapak Ibu yang mandiri dan ditumpangi untuk ANBK semi online. Jadi untuk server 1 itu bisa digunakan untuk 2 sekolah, namun syaratnya adalah masing-masing sekolah melakukan create VHD, kemudian waktu pelaksanaan ANBK-nya itu tidak boleh bersamaan ya. Nah, bagaimana tata cara untuk melakukan create VHD dalam satu virtual machine dalam satu server untuk 2 sekolah sekaligus. Nah, caranya adalah kita tentu Bapak Ibu sudah memiliki virtual machine atau virtual box. Kemudian Bapak Ibu sudah melakukan copy VHD fresh ya. Jadi ini saya punya VHD fresh, ini ada di sini. Kemudian ada VHD yang nanti akan kita create. Saya kasih nama di sini VHD edit. Ini ada 2 sekolah, ini sekolah pertama, ini sekolah kedua. Ini sudah saya copy. Untuk selanjutnya kita akan create di dalam virtual machine. Oke teman-teman, kita buat mesin new atau langsung sebelah kanan ini juga bisa. Ini bisa menggunakan yang ini, bisa juga menggunakan mesin new, sama saja. Lalu kita kasih nama di sini misalnya SMPN 1. Kita akan create VHD untuk SMPN 1 dulu ya. Seperti biasa untuk mesin foldernya biarkan saja, untuk tipenya biarkan saja Microsoft Windows, kemudian versinya adalah tentu Windows 2012 64 bit ya. Yang ini. Kemudian kita next. Ini memorinya kita kasih 4 saja, kemudian next lagi, kemudian kita akan lampirkan VHD tadi ke dalam virtual machine ini. Caranya kita klik paling bawah, kemudian kita cari foldernya, kita add, kita cari foldernya. Saya punya tadi di sini ya. Saya cari dulu di sini aplikasi, di sini VHD edit. Kita akan lampirkan yang SMP 1 dulu. Oke, kita open, kemudian double klik yang ini teman-teman ya. Oke, kita create. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan setting ya. Klik setting. Kemudian di sistem ini silakan floppy-nya dimatikan saja, optical atau CD-ROM-nya dimatikan. Kemudian ininya tetap 4, biarkan saja. Kemudian prosesornya kita kasih 2 core ya. Jadi virtual machine nanti menggunakan dual core. Akselerasi tidak usah. Oke, langsung kita masuk ke network. Untuk adapter 1 ini saya konekkan ke klien ya, sehingga saya kasih bridge adapter. Kemudian untuk yang adapter 1 itu adalah bawaan laptop, maka saya gunakan yang ini, Realtek yang ini ya. Saya klik, kemudian advance-nya saya kasih allow all. Ini yang lari ke klien ya. Yang lari ke klien sudah saya setting tadi IP-nya, bisa dilihat di sini teman-teman.
Kalau teman-teman masih ragu, silakan bisa dicek di sini Network and Sharing Center, kemudian change adapter setting. Ini ada, ini saya disable saja wifi-nya. Ada dua Ethernet ya. Ethernet yang ini itu untuk ke internet. Jadi kita IP-nya tidak perlu diisi ya. Jadi automatically saja atau DHCP ya, IP-nya DHCP, dia akan mencari ke IP internet secara otomatis. Kita close saja. Sementara untuk Ethernet 1 ini kita pasang IP. Ini untuk yang ke klien. Properties ini silakan dipilih yang bawah ya. DHC IP static menggunakan IP 192.168.0.199. Ini saya punya. Untuk teman-teman silahkan, yang penting ekornya jangan 200. Untuk subnet mask itu diklik saja nanti akan muncul sendiri. Untuk gateway-nya tidak usah ya, karena kita tidak akan menghubungkan ke gateway tertentu. Jadi biarkan saja kosong lalu kita oke. Di close. Nah, ini sudah dipastikan ya. LAN card 1 itu ke klien, LAN card 2 ke internet. Oke, jadi ini LAN card 1 atau adapter 1 itu bridge posisinya, kemudian nama perangkatnya atau hardware-nya ini seperti tadi yang sudah kita setting. Lalu kita aktifkan lagi yang LAN card 2 atau adapter 2, ini larinya ke internet, maka kita kasih NAT. Oke, seperti itu saja, sangat mudah teman-teman ya. Untuk yang lain-lain tidak usah disetting, langsung oke saja. Ini sudah jadi, namanya SMPN1. Selanjutnya saya akan melakukan create VHD untuk yang SMP2. Caranya kita bisa klik lagi new yang ini atau mesin new ya, new. Ini kasih nama SMPN2. Kemudian mesin foldernya tetap saja, tipenya Microsoft Windows, versinya Windows 2012 64 bit seperti yang tadi, sama saja yang ini. Kemudian next, ininya dikasih 4 saja teman-teman ya, 4 sekian, pokoknya jangan sampai merah. Lalu kita next, kita akan create VHD untuk SMP2. Silakan di add, cari, saya cari, saya punya di sini yang edit, tapi yang SMP2 ya. Tadi kan SMP1 sudah, nah ini yang SMP2. Oke, di sini akan ada keterangan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau muncul seperti ini kita oke saja teman-teman, karena ini intinya bahwa tadi sudah pernah di-create tapi ini mau meng-create lagi, maka kita oke saja. Lalu kita double klik yang ini, kita create. Nah, ini sudah jadi ada 2 ya. Ini untuk SMP1, ini untuk SMP2. Oke, untuk yang SMP2 ini kita akan lihat lagi settingannya ya. Sistem ini kita matikan saja yang 2 ini ya. Tinggalkan harddisk saja. Ini posisinya 4, biarkan saja. Kemudian prosesornya kita kasih 2 lagi untuk yang SMP2 ya. Sama settingnya seperti tadi. Selanjutnya networknya, untuk adapter 1 kita pilih adapter bridge adapter. Kemudian yang ini juga sama, Realtek yang ini. Oke, selanjutnya advance-nya kita kasih Hello All ya. Untuk adapter 2 kita kasih ke NAT, jadi sama saja caranya dengan yang SMP1 cara settingnya tadi. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya.
Selanjutnya kita tutup saja karena ini prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan jalankan Exambro Proctor ya, atau Exambro admin. Ini sudah saya send to desktop tadi. Nama foldernya itu ada di sini. Mana tadi? Ya, yang ini ya, ini. Jadi yang ini sudah saya send to desktop. Hasilnya ini. Maka kita klik kanan saja, lalu run as administrator. Nah, ini kita setting dulu teman-teman ya. Yang pertama kita lakukan adalah set Chrome egg patch ya. Yang ini. Teman-teman cari di C program file, cari aplikasi namanya Google Chrome sampai ketemu gambar seperti ini, lalu kita open. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan setting mesinnya. Nih, set virtual machine. Kita pilih yang SMP1 terlebih dahulu untuk menjalankan CBT Sync SMP1 punya ya. Kita set. Oke, tunggu sampai menu startnya muncul. Oke, ini sudah selesai. Kita tutup ya. Kita tutup saja, lalu kita setting yang SMP2. Ini sudah siap dijalankan teman-teman ya. Tapi kita tidak jalankan dulu, kita setting yang SMP2 dulu. Jadi ini shutdown ini posisinya. Jadi kalau kita silang di sebelah kanan ini, silang di sebelah kanan, maka dia akan shutdown. Sampai nanti tampilannya hilang ya. Sampai nanti tampilannya hilang. Ya, oke, seperti itu. Setelah hilang kita akan setting yang SMP2. Oke. Set Chrome lagi, teman-teman ya. Set Chrome lagi. Ini open. Oke, selanjutnya kita akan setting yang SMP2. Yang ini. Set lagi. Sudah selesai. Oke, kita tutup ya. Cuma nanti teman-teman untuk melakukan running CBT Sync kita harus set mesin ulang ya. Artinya yang mau kita jalankan mesin yang mana? Mesin SMP1 atau mesin SMP2. Jadi harus jelas ya teman-teman ya. Harus jelas mesin SMP1 atau mesin SMP2. Oke, saya akan mencoba menjalankan mesin untuk pelaksanaan ANBK untuk sekolah yang pertama. Misalnya ini dilaksanakan pada hari Senin dan hari Selasa. Nanti untuk SMP2 misalnya dilaksanakan pada hari Rabu dan hari Kamis. Jadi tidak bisa bersamaan ya teman-teman ya. Jadi untuk melakukan asesmen nasional berbasis komputer, satu server digunakan oleh 2 sekolah, maka harus berbeda hari, tidak boleh bersamaan harinya, seperti itu. Sementara kalau untuk UNBK waktu itu kita harus menggunakan server lain ya, karena kalau dalam satu jenjang itu tidak bisa menumpang karena waktunya bersamaan. Tapi untuk yang ini bisa karena waktu pelaksanaannya hanya 2 hari. Jadi dalam seminggu itu kita bisa 3 sekolah sekaligus menumpang di dalam satu server. Oke, kita akan jalankan ya teman-teman. Kita start. Kita mau pilih dulu yang mana yang kita mau jalankan ya. Yang mana yang mau kita jalankan. Mau SMP1 dulu atau SMP2. Kalau misalnya teman-teman mau mulai dari SMP1 dulu, maka kita klik SMP1, lalu kita set. Selanjutnya kita start mesin. Kita tunggu sampai virtual mesinnya jalan, sampai proses runningnya untuk CBT Sync berhasil terbuka ya. Kita tunggu teman-teman ya. Jadi untuk ANBK ini lebih simpel karena satu server itu bisa digunakan
dalam 1 minggu oleh 3 satuan pendidikan sekaligus. Cuman yaitu tadi, VHD-nya harus masing-masing sekolah sendiri-sendiri. Kemudian disinkron sendiri-sendiri ya. Jadi seperti itu bedanya. Oke, kita lihat ya. Ini sudah terbuka. Kalau tampil seperti ini, silakan teman-teman tutup saja ini tanda silang yang sebelah sini nih ya. New tab ini, new tab, kita klik saja. Nah, jadi sudah berhasil ya teman-teman untuk yang SMP 1. Jadi seperti ini tampilannya untuk yang SMP 1. Ini tampil 1, ini tampil 1 dan 2, ini tampil 2, ini reload CBT sync. Nah seperti ini tampilan CBT sync-nya. Oke, kita bisa tutup saja kalau CBT sync dengan cara yang ini ya, yang ini yang Oke, untuk menutup ini kita tutup yang ini ya. Sorry. Nah ini ya. Jadi ACPI shutdown. Kita klik saja yang ini. Kita matikan. Lalu nanti kita akan coba lagi untuk yang SMP 2. Ini sampai muncul di bawah sini running off, power off ya. Kalau sudah power off, silakan teman-teman silang yang sini. Jadi sebelum virtual mesinnya ini kan ada VM ini ya. VM kita tadi setting menggunakan 2 core, maka di sini muncul 2 core. Jadi VM 2 core prosesor yang kita gunakan. Kemudian posisinya sudah power off. Kalau sudah power off, maka kita bisa silang. Jadi tadi mematikan yang pertama adalah ACP shutdown. Setelah di sini muncul power off, baru kita silang. Nanti di sini akan muncul shutdown. Shutdown sampai tampilan ini hilang, gitu ya. Kita tunggu sampai hilang. Setelah itu, katakanlah hari yang lain kita jalankan yang SMP 2. Jadi ini misalnya hari Senin dan hari Selasa itu tadi kita sudah melakukan ANBK untuk SMP 1. Sementara ANBK-nya untuk SMP 1 sudah selesai, maka pada hari Rabu dan hari Kamis kita akan melakukan pelaksanaan ANBK untuk SMP 2. Maka kita harus pilih mesinnya yang SMP 2 ya, jangan yang SMP 1 lagi. Nah, kita tunggu sampai tampilan ini hilang dulu teman-teman ya. Tampilannya tunggu sampai hilang. Ya, kalau sudah hilang seperti ini, kita akan jalankan selanjutnya ini misalnya hari Rabu dan hari Kamis untuk SMP 2 kita akan jalankan ya, seperti biasa cara menjalankannya. Cuman teman-teman di sini harus perhatikan ini posisinya kalau seperti ini masih SMP 1, maka kita harus set mesin ulang untuk memilih ke SMP 2 yang ini ya. Set mesin, sekarang kita pilih yang SMP 2, lalu kita set. Kalau sudah di set, selanjutnya kita start virtual mesin. Kita klik yang ini ya. Sampai VM-nya jalan seperti ini, virtual mesinnya jalan. Kemudian sampai CBT sync-nya tampil. Nah, kita tunggu teman-teman ya.
kita tunggu sampai proses. Nah, ini sudah jalan. Selanjutnya kita tutup yang silang ini. Nah, ini untuk yang SMP 2. Jadi tahapannya untuk yang SMP 1 menjelang pelaksanaan ANPK itu kita pilih mesinnya ke SMP 1, lalu kita melakukan sinkronisasi untuk pelaksanaan ANPK untuk yang SMP 1. Nah, nanti untuk pelaksanaan yang hari ketiga dan hari keempat kita milih mesin lagi yang SMP 2, lalu kita submit menggunakan ID server SMP 2, passwordnya password SMP 2, lalu kita submit, lalu nanti kita sinkron ulang. Jadi dalam satu server kita melakukan 2 kali sinkron. Kalau sekolahnya ada 3 yang menggabung menggunakan satu server, maka teman-teman melakukan sinkron sebanyak 3 kali untuk satu server dan untuk 3 sekolah sekaligus. Karena ini hanya 2 sekolah yang menggabung di dalam satu server ini, tentu dengan ID server yang berbeda dan password yang berbeda, maka kita akan lakukan sinkron sebanyak 2 kali. Baik itu untuk SMP 1 maupun sinkron untuk SMP 2. Jadi teman-teman silakan saja dianggap bahwa teman-teman memiliki 2 server dan teman-teman melakukan sinkron pada masing-masing server tersebut ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini sudah tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan matikan saja. Intinya bahwa teman-teman bisa melakukan ANPK untuk jenjang yang sama dalam satu server dengan hari yang berbeda-beda. Tidak bisa bersamaan ya teman-teman. Walaupun beda jenjang, itu juga tidak bisa bersamaan, tetap beda hari ya. Jadi untuk penggunaan VHD itu tidak boleh 2 sekolah 1 VHD. Jadi harus menggunakan, kalau sekolahnya 2 maka menggunakan 2 VHD. Kalau sekolahnya 4 maka menggunakan 4 VHD. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberi subscribe, like, komen, share ya, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video saya yang lain tentang pelaksanaan ANPK tahun 2021. Sambil kita nunggu ya teman-teman, ini sudah power off, maka saya bisa lakukan silang di sini. Ini lagi shutdown, kita tunggu sampai tampilan di desktop ini atau tampilan di layar depan ini kembali ke posisi semula. Oke, kita tunggu sampai hilang ya teman-teman. Jadi kecepatan untuk mematikan ini juga tergantung atau sangat tergantung dari spesifikasi komputer Bapak Ibu ya. Jadi semakin tinggi memorinya atau RAM-nya, maka akan semakin cepat proses menyalakan dan mematikan komputer ini. Termasuk juga kalau teman-teman mau lebih cepat lagi, itu ditambah lagi dengan penggantian hard disk ya. Jadi hard disknya itu diganti dengan yang SSD. Oke, demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.